Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Syukriah MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur hewan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rubiah dari kelas Prodi Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syukriah MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah struktur hewan yang sudah menjelaskan dan membimbing kami dalam semester ini. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah struktur hewan. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yaitu sistem urinaria. Dalam materi sistem urinaria, di sini saya akan memaparkan yaitu yang pertama mengenai pengertian sistem urinaria, selanjutnya yang kedua anatomi dan fisiologi sistem urinaria, yang ketiga proses pembentukan urin, selanjutnya yang keempat proses berkemih, dan yang terakhir yaitu kelainan pada sistem urinaria. Tahu nggak sih kalau pipis kita itu terbentuk dari darah? Jadi prosesnya itu air yang kita minum lalu akan diserap oleh usus dan masuk ke pembuluh darah. Dan air yang berlebih di dalam darah akan ke ginjal, fungsinya untuk disaring. Jadi komponen darahnya balik lagi, tapi airnya disaring jadi pipis kita. Jadi, jangan heran kalau seseorang yang pipisnya bisa berdarah, salah satunya dikarenakan ginjalnya rusak. Jadinya, saringan itu besar-besar, makanya komponen darahnya yang merah-merah itu keluar. Pipis hasil saring tadi yang mengandung racun dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan ditampung di kantung kemih. Ini semakin lama akan semakin besar dan memberikan sinyal ke otak kita untuk melemaskan otot-otot panggul kita sehingga bisa pipis keluar. Yang pertama yaitu pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan oleh tubuh. Untuk zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau yang disebut dengan air kemih. Selanjutnya yaitu anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas dua ginjal, dua ureter yang menuju ke satu kandung kemih, dan satu uretra. Dapat dilihat pada gambar berikut organ dari sistem urinaria. Selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi yang berbentuk mirip kacang. Sebagai bagian dari sistem urinaria, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea dari darah, dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Ginjal terletak retroperitoneal pada dinding posterior tubuh. Selanjutnya yaitu struktur pada ginjal. Ginjal berada di belakang rongga perut dengan posisi masing-masing ginjal berada di setiap sisi tulang belakang. Ukuran ginjal kanan umumnya sedikit lebih kecil dan posisinya agak lebih ke bawah ketimbang ginjal kiri. Fungsinya untuk memberi ruang bagi hati. Kapsul ginjal berserat yang keras mengelilingi setiap ginjal. Di luar itu, dua lapisan lemak berfungsi sebagai pelindung dengan kelenjar adrenal terletak di atas ginjal. Bagian terluar ginjal disebut korteks yang dilapisi oleh jaringan lemak dan disebut kapsul ginjal tadi. Di dalam ginjal terdapat sejumlah lobus berbentuk piramida yang masing-masing terdiri dari korteks ginjal luar dan medula ginjal bagian dalam. Nefron mengalir di antara bagian-bagian ini. Ini adalah struktur ginjal yang memproduksi urin. Ginjal tersusun dari dua lapisan yaitu korteks ginjal dan medula ginjal. Korteks ginjal ialah lapisan ginjal yang lebih gelap di bagian luar.
di mana berfungsi untuk melindungi dari kerusakan. Sedangkan medula ginjal adalah lapisan yang lebih terang di dalam pada ginjal. Medula memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk ke luar ginjal. Sedangkan pelvis renalis adalah bagian dalam pada ginjal. Pelvis berfungsi sebagai jalur cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Selanjutnya yaitu aliran darah pada ginjal. Setiap ginjal dipasok oleh arteri renalis yang bercabang di hilus menjadi beberapa cabang segmental yang bercabang menjadi beberapa arteri interlobaris. Arteri interlobaris berlanjut di ginjal di antara piramid ke arah korteks di taut kortikomedular. Arteri interlobaris bercabang menjadi arteri arcuata yang melengkung di basis piramid dan membentuk kapiler di glomeruli corpusculum ginjal. Aliran darah pada ginjal meliputi yaitu dari aorta menuju arteri ginjal, selanjutnya arteri segmental melalui arteri lobar, lanjut ke arteri interlobar, selanjutnya ke arteri arcuata, arteri interlobar selanjutnya ke arteri eferen, ke glomerulus atau kapiler, selanjutnya ke arteriol eferen, lanjut ke kapiler peritubular dan pasa rekta, lanjut ke pena interlobular, selanjutnya ke pena ginjal dan lanjut ke inferior pena capa. Selanjutnya yaitu nefron. Nefron adalah unit struktural dan fungsional penyusun di ginjal. Urin dibentuk di nefron, termasuk unit terkecil dari ginjal yang berfungsi menyaring darah dan mengambil kembali zat-zat yang bermanfaat ke dalam darah. Ginjal manusia disusun oleh 1 juta nefron. Nefron terdiri dari 3 bagian, yaitu tubulus contortus peroksimal, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Setelah zat-zat yang bermanfaat diserap, maka tersisa zat-zat yang tidak berguna. Zat ini jika dibiarkan akan membahayakan tubuh karena termasuk zat beracun. Oleh karena itu, zat yang dikeluarkan nefron dalam bentuk larutan disebut urin. Nefron terdiri dari 2 komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Selanjutnya yaitu komponen utama nefron. Komponen utama nefron terdiri dari yaitu yang pertama glomerulus dan yang kedua yaitu tubulus ginjal. Dapat kita lihat pada gambar yang tertera yaitu glomerulus dan tubulus ginjal. Selanjutnya yaitu glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler yang ruwet yang merupakan cabang dari arteriol aferen atau kapiler yang berbentuk bola berjaring. Pada permukaan luar kapiler, glomeruli menempel sel berbentuk spesifik dan memiliki penjuluran-penjuluran yang disebut podosit atau sel kaki. Antara sel-sel endotel, kapiler, dan podosit membentuk struktur kontinu yang berlubang-lubang yang memisahkan darah yang terdapat dalam kapiler dengan ruang kapsuler. Podosit tadi berfungsi membantu filtrasi cairan darah menjadi cairan ultrafiltrat atau urin primer. Cairan ultrafiltrat ditampung di dalam ruang urin yaitu ruang antara kapiler dengan dinding kapsula Bowman dan selanjutnya mengalir menuju tubulus contortus proximal. Komposisi kimia cairan ultrafiltrat hampir sama dengan plasma darah. Selanjutnya yaitu sel dan tubulus ginjal. Sel dan tubulus ginjal meliputi yang pertama sel mesangial, kedua asla Henle, selanjutnya ketiga tubulus contortus peroksimal, dan yang keempat tubulus contortus distal. Yang pertama yaitu sel mesangial, ialah selain podosit yang mengelilingi kapiler, terdapat sel khusus lainnya di glomerulus, yaitu sel mesangial yang juga melekat pada kapiler. Yang kedua yaitu asla Henle yang menghasilkan urin hipertonik dengan menciptakan gradien osmotik di interstisium dari korteks ginjal ke ujung papila renalis. Selanjutnya yang ketiga yaitu tubulus contortus peroksimal, yaitu sel-sel di tubulus contortus peroksimal memperlihatkan banyak lipatan membran sel
basal yang dalam yang terdapat banyak mitokondria, memanjang dan interdigitasi dengan sel sekitarnya. Selanjutnya yang keempat yaitu tubulus contortus distal. Ini lebih pendek dan kurang berkelok dibandingkan dengan tubulus peroksimal. Oleh karena itu, tubulus ini lebih jarang dijumpai di korteks dan di dekat korpuskulum ginjal. Dapat dilihat pada gambar yang tertera ini merupakan gambar dari tubulus ginjal. Selanjutnya yaitu tipe-tipe nefron. Tipe-tipe nefron yaitu terdiri dari dua jenis, yaitu nefron kortikal dan nefron juxtamedular. Yang pertama yaitu nefron kortikal, terletak di korteks ginjal dan sebagian besar nefron termasuk ke dalam tipe ini. Sedangkan nefron juxtamedular terletak di bagian medula ginjal atau terdapat di dekat perbatasan korteks dan medula ginjal. Meskipun semua nefron berperan dalam pembentukan urin, namun nefron juxtamedular membuat kondisi hipertonik di interstisium medula ginjal yang menyebabkan produksi urin yang pekat atau hipertonik. Selanjutnya yaitu fungsi ginjal. Fungsi ginjal ialah meliputi yang pertama fungsi regulasi, kedua fungsi ekskresi, selanjutnya yang ketiga yaitu mensekresikan renin. Langsung saja yang pertama yaitu fungsi regulasi, yaitu sebagai mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit dan non-elektrolit, dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit dan non-elektrolit, serta mensekresikan kelebihannya sebagai urin. Yang kedua yaitu sebagai fungsi ekskresi, yaitu mengeluarkan produk sisa metabolisme, misalnya seperti urea, kreatinin, dan asam urat, dan zat kimia asing. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai mensekresikan renin, ialah penting untuk mengatur tekanan darah, bentuk aktif vitamin D3, atau penting untuk mengatur kalsium serta eritropoietin, atau penting untuk sintesis eritrosit. Selanjutnya yaitu ureter. Dapat dilihat pada gambar yang tertera yaitu ureter. Selanjutnya ureter adalah perpanjangan tubular, berpasangan dan berotot yang terdiri atas dua lapisan, yaitu otot polos pada lapisan tengah dan pada lapisan luar terdapat jaringan ikat atau fibrosa. Pada lapisan dinding ureter ini terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih atau sebagai saluran antara ginjal dengan kandung kemih yang berjumlah sepasang. Setiap ureter panjangnya 25-30 cm atau 10-12 inci dan berdiameter 4-6 mm. Terdiri dari dua pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Fungsi ureter yaitu sebagai membawa atau menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah satu kantung disusun oleh lapisan berotot polos yang dapat mengempiris terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih ini berhubungan dengan uretra. Kandung kemih mempunyai 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Di dinding kandung kemih terdapat start reseptor yang akan bekerja memberikan stimulasi sensasi berkemih apabila volume kandung kemih mencapai kurang lebih 150 cc. Kandung kemih berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Berikut dapat dilihat pada gambar yang tertera yaitu kandung kemih. Selanjutnya yaitu uretra. Uretra adalah saluran kecil yang dapat mengembangkan, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh, atau saluran sempit yang letaknya berpangkal pada kandung kemih. Dalam anatomi, uretra merupakan saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh atau sesuai dengan fungsinya, menyalurkan yang membawa urin keluar dari tubuh. Uretra berfungsi sebagai pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi
dan sistem seksual pada pria berfungsi sebagai saluran pengeluaran sperma. Selanjutnya yaitu perbedaan uretra wanita dan pria. Perbedaan uretra wanita dan pria. Yang pertama, uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina, sedangkan pada pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih beresiko terkena infeksi kandung kemih atau sistisis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria, panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, berikut dinamakan sesuai dengan letaknya, yaitu pras praprostatika yang terletak sebelum kelenjar prostat. Pras prostatika terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara pars deferens. Pras membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis, dan pras spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Urin diproduksi oleh ginjal sebagai upaya membersihkan darah dari substansi yang membahayakan bagi tubuh. Darah dibersihkan oleh jutaan nefron yang terdapat pada ginjal untuk menyaring produk-produk limbah, racun, kelebihan air dan menghilangkan limbah nitrogen dalam bentuk terkonsentrasi tidak beracun. Untuk menjaga keseimbangan cairan, sekitar 150 sampai 180 liter darah disaring, dibersihkan dan dimurnikan secara berulang setiap hari. Urin yang terbentuk di ginjal dialirkan melalui ureter dengan proses miksi atau urinasi. Buang air kecil biasanya dikendalikan oleh suatu fenomena refleks dengan sphinkter kemih. Pembentukan urin dapat dibedakan dalam 3 fase, yaitu pertama fase penyaringan atau filtrasi, kedua fase penyerapan kembali atau reabsorpsi, dan yang ketiga fase pengeluaran atau ekskresi. Dalam proses pembentukan urin, yang pertama pada fase filtrasi atau penyaringan, kira-kira 1200 ml darah mengalir melalui ginjal setiap menit atau kira-kira seperempat dari volume total darah. Darah masuk ke glomerulus melalui arteriole efferent, ke dalam kapiler glomerulus melalui arteriole efferent. Dinding kapiler glomerulus sangat permeabel terhadap air dengan berat molekul yang terdapat pada plasma. Disaring melalui dinding kapiler dan membran yang menempel erat pada kapsul Bowman, lalu masuk ke dalam ruang Bowman. Dari sini, ultrafiltrat glomerulus atau urin primer masuk ke dalam tubulus peroksimal. Dalam ultrafiltrat masih terdapat zat-zat terlarut yang berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, klorida, sulfat bikarbonat, fosfat, dan garam-garam lain. Filtrat ini kemudian diteruskan ke tubulus. Selanjutnya yang kedua yaitu penyerapan atau reabsorpsi. Zat-zat dalam ultrafiltrat yang berguna bagi tubuh akan reabsorpsikan di tubulus contortus peroksimal seperti glukosa, air, asam amino, sebagian atau seluruhnya direabsorpsi. Filtrat tubulus atau urin sekunder akan memasuki lobe of Henle. Di sini urin mengalami pemekatan dengan mereabsorpsikan Na. Urin sekunder selanjutnya memasuki tubulus distalis. Pada tubulus distalis terjadi penyerapan elektrolit dan air. Yang ketiga yaitu ekskresi atau pengeluaran. Setelah melewati tubulus contortus distalis, praktis tidak ada penyerapan lagi terhadap bahan-bahan yang terdapat di dalam urin sekunder. Urin yang sudah melewati tubulus contortus collectivus merupakan urin yang sesungguhnya. Urin ini kemudian masuk ke buli-buli untuk selanjutnya dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya yaitu transport ion-ion pada tubuli. Transport ion-ion pada tubuli yaitu meliputi Cl negatif, K positif, HCO3 negatif, H positif, kreatinin, urea, dan inulin. Untuk Cl negatif diabsorpsikan pada loop Henle tebal, tubulus contortus peroksimal,
Untuk K positif disekresikan pada tubulus contortus distal. Untuk HCO3 negatif diabsorpsikan dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk HCO3 negatif. Untuk H positif disekresikan aktif pada tubulus contortus proximal. Untuk urea difiltrasi sempurna, diabsorpsi 40-50%. Sedangkan untuk kreatinin difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsikan, disekresi di tubulus contortus proximal. Sedangkan inulin difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsikan, dan tidak disekresi. Sedangkan zat lainnya yaitu sampah nitrogen berupa urea, asam urik, kreatinin, beberapa air, dan akhirnya terbentuklah urin sekunder. Selanjutnya yaitu proses berkemih. Mekanisme proses miksi atau proses berkemih ialah proses di mana kandung kemih akan mengosongkan dirinya waktu sudah penuh dengan urin. Pengeluaran urin secara volunter biasanya dimulai dengan cara mula-mula orang tersebut secara volunter mengkontraksikan otot perutnya yang akan meningkatkan tekanan di dalam kandung kemih dan memungkinkan urin tambahan memasuki leher kandung kemih dan uretra posterior dalam keadaan di bawah tekanan, sehingga meregangkan dindingnya. Hal ini memicu reseptor gang yang mencetuskan refleks mikturisi dan secara bersamaan menghambat sphincter uretra eksterna. Biasanya seluruh urin akan dikeluarkan dan menyisakan tidak lebih dari 5-10 mm urin di dalam kandung kemih. Selanjutnya yaitu kelainan pada sistem urinaria. Kelainan pada sistem urinaria yaitu yang pertama batu ginjal, yang meliputi adanya batu dari endapan kalsium dan garam pada pelvis ginjal. Batu ginjal ini disebabkan oleh seringnya menahan urin dan kurang minum, kelebihan asam urat, dan kelebihan kalsium. Yang kedua yaitu diabetes mellitus, meliputi gangguan metabolisme glukosa yang ditandai dengan adanya glukosa pada urin. Hal ini karena kadar gula di dalam darah yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu diabetes insipidus, yaitu gejalanya mengalami sering buang air kecil yang hebat atau sampai 20-30 kali terjadi karena kekurangan hormon ADH. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya untuk menonton video ini hingga selesai sampai akhir. Semoga apa yang sedikit saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.